Jadi cara untuk connect-nya, ketika kita menyalakan si Soundcraft UI ini, dia akan memancarkan sinyal WiFi. Secara default namanya itu Soundcraft UI 12. Apa namanya, ID WiFi-nya, SSID-nya. Kita tinggal connect ke jaringan tersebut. Kemudian kita buka browser yang kompatibel, yang tadi saya bilang support HTML5. Kemudian ketik UI strip mixer.io, UI strip mixer.io. Kalau lihat kayak gini nih. Ya. Kelihatan kan? Ya, semoga kelihatan ya. Nanti kita dikasih pilihan, kita pakai phones atau kita pakai tablet. Nah, phones itu kita pakai buat para performernya biasanya, para orang-orang yang di panggung, para playernya. Fitur itu memungkinkan mereka untuk bikin monitoring sendiri untuk mereka. Kalau misalnya, wah gitar saya kurang kenceng nih, mereka nggak perlu teriak-teriak ke orang di belakang, mas operator, ini untuk naikin gitar mereka, nggak perlu. Ya, mereka bisa mengontrol sendiri menggunakan HP mereka untuk naikin level mereka sendiri. Keren? Keren. Kalau kita versi tabletnya, maka kita akan disajikan dalam bentuk mixer secara utuh. Ya, dari sini tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat di layar laptop, ini saya buka pakai laptop, pakai Chrome playernya. Oke, ini. Nah, ini adalah layar utama dari si mixer UI. Lengkap ya. Channel 1 sampai channel 8, line in, player. Nah, ini playernya. Seperti ini. Kemudian langsung reverb, delay, chorus. Ya, jadi ini adalah efek yang disediakan oleh si Soundcraft UI 12 ini. Kita mempunyai tiga stereo efek yang bisa kita pakai. Ada reverb, delay, dan chorus. Ntar kita lihat di dalamnya apa aja ya. Ada grouping sampai 4 grup. Kemudian ada 4 auxiliary yang bisa kita pakai. Seperti saya bilang, ada 4 ya. Kemudian ini panel master. Ini player saya dari sini ya, dari USB saya nih. Nah, untuk processing di mana? Kita klik edit. See? Gampang. Tinggal kita klik, kita pengen processing channel mana. Ini untuk player, ini line in, ini channel 8, 7, 6, dan seterusnya. Ya. Kita kembali lagi ke player. Ini saya gedein dulu, cobain. Kita EQ-nya bisa kita di sini ada beberapa processing yang bisa kita pergunakan. Ada EQ, ada dynamic, ada effect sense, kemudian aux sense. Dynamic ya, jadi untuk kompresor. Effect sense buat reverb, delay atau chorus, tinggal dinaikin aja. Tadi saya udah main-main, ini makanya saya mute. Kalau dia defaultnya memang dia nggak ke mute. Kedengeran nggak bunyinya? Mungkin kurang jelas ya, tapi di sini kedengeran jelas bahwa efeknya udah masuk. Nah, di panel sebelah kanannya langsung kelihatan reverbnya itu reverb apa. Ada preset atau kita bisa mengatur secara manual di sini. Kalau kita pencet delay, otomatis di sini menjadi settingan buat delay. Ini menjadi settingan buat chorus. Semua efeknya itu powered by Lexicon. Jadi udah nama yang legend ya di dunia processing. Jadi untuk reverb time, delay time, atau chorus,
pengaturannya, suaranya didapatkan dari sini. Tentunya dengan algoritma leksikon yang oke banget. Auxiliary send ini kita pakai buat mengirim sinyal channel ini ke aux yang yang dituju gitu ya. Oke. Saya rasa itu cukup basic, cukup oke. Edit. Nah, ini kemudian ada auxiliary send. Ini aux 1 udah saya rename ya pakai gap mix. Cara rename-nya tinggal ini klik yang lama. Macam-macam. Channel presets bisa rename, bisa di copy settingannya. Bisa stereo link macam-macam. Ini settingan aux 1, settingan aux 2, settingan aux 3, settingan aux 4. Efek send sama. Efek reverb apa aja mau dikirim, channel berapa aja mau dikirim ke reverb, delaynya, chorusnya. Ini fader masternya ya, master chorus, master delay, dan master reverb. Cukup oke? Oke. Untuk pengaturan, untuk settingnya, kita bisa masuk ke setting yang di sebelah ini, yang tulisannya bintang ya. Ikonnya ikon gear. Ini akan memunculkan berbagai settingan yang bisa kita set untuk mengcustomize operasional dari si Soundcraft UI12 ini. Di sini kita bisa pilih settingan. Ini defaultnya langsung disetting ya. Settingan buat globalnya, macam-macam, headphone outnya, solo routingnya seperti apa, solo mode-nya seperti apa, record mode-nya kita bisa pilih di 16 bit, 24 atau 32 bit bisa. Processing aux-nya mau pre atau mau post, style di sini juga. Ini performance buat user interface-nya. Ini settingan buat lokal tuh maksudnya untuk ini jaringan gitu ya, security, input level, view input level, jadi buat display view-nya, macam-macam. Di sini kita bisa bikin satu settingan yang udah, ini settingan yang paling baik buat saya. Kemudian kita bisa ekspor si settingan tersebut, kita save di luar. Kalau misalnya mixer ini mungkin ada yang beli, dijual karena kita butuh duit misalnya, kemudian kita beli lagi, setelah punya duit kita beli lagi, kita tinggal loading preset file yang lama kita ke alat tersebut, maka akan keload seperti yang lama. Kemudian di paling kiri ini ada network setting. Ini tentunya buat networking ya. Ini settingan buat hotspotnya yang internal. Wi-Fi-nya ini kalau kita pakai, kalau kita mencolokkan Ethernet ini ke router Wi-Fi eksternal. Dan ini kalau kita sambungkan ke internet, ya, Ethernet. Access ini kita pakai, ini salah satu fitur security yang bisa kita pakai buat membatasi akses dari perangkat orang lain ke alat kita. Ya, ini pengaturannya ada di sini, di akses. Shows ini hampir sama konsepnya dengan semua yang ada di jajaran mixer digitalnya Soundcraft ya, baik itu di seri SI atau seri VI. Kita mengenal ada shows, kemudian ada snapshots. Kalau show itu kayak file scene buat ya global keseluruhan si mixer tersebut. Kayak show-nya tuh acara wisuda sekolah A, itu show-nya. Snapshot itu adalah settingan capture kecil-kecil dari si show tersebut. Jadi kayak snapshot, kayak ini show-nya tadi acara wisuda sekolah A. Snapshotnya yang pertama pidato Pak A. Snapshot yang kedua itu settingannya ganti settingan band 1. Snapshot yang ketiga untuk band yang kedua, dan seterusnya. Itu bedanya snapshot dan show ya. Kita sama seperti ini juga, sama seperti di settingan buat networking tadi, settingan di sini juga. Show ini bisa kita ekspor dan kita import.
about-nya tentang ya ini tentang modelnya UI, seri firmware-nya di berapa dan ID-nya dia. Di sini juga ada beberapa ini preset cepat. Nah, ini langsung di sini kita nggak perlu masuk ke show-nya dulu, kita langsung dari init bisa nih. Ini kalau kita pencet keluar lagi settingan buat input, efek return, subgroup. Ini ada mute group juga. Ada tab tempo untuk delay langsung disediakan di sini. Kemudian untuk akses player dari sini kita tinggal pencet ini. Nah, ini tinggal di play aja. Kan? Itu untuk playbacknya. Kalau kita mau ngerekam, tinggal pencet ini, maka dia akan record merekord stereo out dari si mixer Soundcraft UI ini. Oke, semoga cukup jelas ya penjelasan dasar apa saja yang ditawarkan oleh Soundcraft UI 12 ini. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin punya mixer sendiri yang affordable, yang ringkes, yang gampang dioperasiin, ini bisa jadi satu pilihan yang paling top. See you next time.